Akan di stasiun Bekasi Timur 2 hari lalu jadi pengingat buat kita tentang bahaya di perlintasan kereta. Banyak yang nanya, kenapa sih masinis nggak ngerem mendadak aja pas ada rintangan? Jadi guys, menurut Septian Widi Subekti, masinis Madya dari Daob 1 Jakarta punya jawabannya. Sistem pengereman kereta beda jauh sama mobil. Kereta punya massa yang sangat besar, jadi nggak bisa berhenti detik itu juga saat rem ditarik. Berdasarkan pengalaman Widi, butuh jarak yang cukup jauh sampai rangkaian kereta benar-benar berhenti total. Makanya nih, buat teman-teman yang sering lewat perlintasan sebidang, Widi berpesan, tetap fokus, perhatikan sekitar, dan please banget jangan main HP atau pakai earphone saat menyeberang. Kejadian yang menimpa kereta saya waktu itu di stasiun Kedung Gede, Mas. Jadi saya waktu itu di Dinas Kereta Sembrani tujuan Surabaya, di jam siang pulang sekolah. Dan waktu itu teman-teman, mungkin anak-anak itu dia mau melintas, mau menyeberang rel kereta, tapi dia tidak memastikan kembali relnya itu ada kereta atau enggak, melintas kereta atau enggak. Dan tiba-tiba saya juga lagi fokus ke depan, tiba-tiba ada anak sekolah nyebrang, kan kita nggak bisa menghentikan kereta secepat itu ya, seperti mobil. Jadi ya harapannya buat pengguna jalan, terus kemudian buat para kemudian tadi seperti anak-anak, terus pengendara lebih aware terhadap diri sendiri. Itu sebenarnya fokus ke menyelamatkan diri sendiri ya. Untuk ketika mau melintas kereta, perlintasan kereta sebidang harus lebih fokus tadi, gak usah main HP kalau lagi mau nyebrang. Kemudian lagi harus pastikan tengok kanan kiri gitu sih, Mas. Apalagi di perlintasan-perlintasan yang tidak dijaga. Karena SOP itu banyak ya, Mas ya. Dalam kondisi darurat pun kita sudah dibekali SOP gimana untuk menangani suatu hal yang nggak wajar di dalam lintas. Contoh kayak tadi Masnya, untuk ketika masinis tertemper suatu objek, ya masinis itu harus menghentikan keretanya. Kenapa? Karena ketika kereta udah berhenti, masinis wajib memeriksa rangkaian atau sarana yang dia bawa, memastikan bahwa rangkaiannya itu aman, Mas. Baru masinis boleh melanjutkan kembali perjalanan. Kenapa? Kalau rangkaiannya udah aman, otomatis kan perjalanan ke depan juga makin juga aman pasti kan, Mas. Tadi keselamatan yang nomor pertama. Nah, kemudian ketika tadi Mas setelah berhenti memastikan bahwa rangkaian udah dinyatakan bagus atau tidak ada kendala, maka masinis dia itu berhentinya di contoh di lokasi kejadian ya, Mas ya. Baru masinis setelah dinyatakan bagus, masinis itu menginformasikan kepada pusat kendali bahwa rangkaiannya aman, maka kereta itu bisa diberangkatkan kembali di stasiun pertama. Nanti masinis harus berhenti, Mas, membuat laporan kejadian. Gitu, karena SOP-nya